Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tidak ada dosa yang terlalu besar, percayalah pada anugerah Tuhan yang tak terbatas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 15 ayat 15 sampai ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 15, ayat 15 sampai ayat 19, di mana Yesus mengajar melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu meminta bagian dari warisannya, meninggalkan rumah, dan menghambur-hamburkan kekayaannya dalam kehidupan yang berfoya-foya. Hal ini membawa konsekuensi yang akan dia hadapi kemudiannya, dan pelajaran berharga yang akan dia petik. Akibat gaya hidupnya yang boros, si bungsu itu berada dalam kesulitan. Kelaparan parah melanda negeri itu, memperburuk keadaannya, dan membuatnya sangat membutuhkan pertolongan. Konteks ini menyoroti kehidupan yang tidak dapat diprediksi, dan kebodohan karena dia mengandalkan kekayaan materi untuk keamanan hidupnya. Dalam ayat bacaan Alkitab hari ini, anak bungsu itu menjadi miskin dan sangat menderita. Dia harus bekerja pada salah seorang warga negara tersebut, yang menugaskannya untuk memberi makan babi, yaitu sebuah pekerjaan yang sangat merendahkan martabat seorang Yahudi. Rasa laparnya menjadi begitu hebat sehingga dia ingin sekali memakan ampas atau sisa makanan yang menjadi makanan babi, tapi tidak ada yang mau memberikannya. Hal ini menempatkannya pada titik terendah dalam hidupnya, sebuah momen kemiskinan fisik dan spiritual yang sangat dalam. Di tengah penderitaannya yang sangat itu, si bungsu ini menyadari betapa buruk keadaannya sebagai manusia yang bermartabat. Dia merenungkan para pegawai upahan ayahnya, yang memiliki lebih dari cukup makanan, dan menyadari betapa besar kesalahannya. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya, dan mengakui dosanya terhadap surga dan juga bapaknya, dan berencana untuk meminta pengampunan dan posisi sebagai salah satu pegawai upahan ayahnya. Ini menandai awal dari pertobatan yang sungguh, dan keinginannya untuk melakukan rekonsiliasi keluarga. Dalam ayat bacaan berikutnya, dikisahkan saat anak bungsu itu kembali ke rumah bapaknya. Sang bapa melihatnya dari kejauhan, penuh belas kasih, berlari ke arahnya, dan memeluk si bungsu, yang berpakaian compang-camping seperti gembel. Anak bungsu itu mengakui dosa-dosanya, tetapi sebelum dia dapat memohon untuk dijadikan pelayan di rumah bapaknya, sang bapa memulihkan statusnya sebagai anak, merayakan kepulangannya dengan sebuah pesta. Hal ini menggarisbawahi tema pengampunan dan sukacita rekonsiliasi, menekankan kasih Allah yang tanpa syarat, dan kesiapan Tuhan untuk mengampuni mereka yang bertobat. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia sekarang ini, banyak orang yang terbebani oleh perasaan bersalah dan malu, akibat tindakan dan kesalahan mereka di masa lalu. Hal ini seringkali menimbulkan perasaan tidak layak, dan keyakinan bahwa dosa-dosa mereka terlalu besar untuk diampuni. Bacaan firman Tuhan hari ini, yang merupakan bagian dari perumpamaan anak yang hilang, dengan kuat menggambarkan bahwa tidak ada dosa yang tak terampuni, yang berada di luar kasih karunia Allah yang tak terbatas. Anak bungsu dalam kisah ini, setelah mencapai titik terendah, dan menyadari situasinya yang memprihatinkan, memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya, berharap mendapat belas kasihan bapaknya.
Firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, atau seberapa besar dosa kita, kasih karunia Allah jauh lebih besar dari dosa kita, dan selalu tersedia, dan cukup, bahkan berlebih untuk memulihkan keadaan kita, seburuk apapun itu. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini, kita harus mengakui dosa dan kekurangan kita. Hal ini melibatkan penilaian diri yang jujur, dan kesediaan untuk berpaling dari kesalahan masa lalu. Dekati Tuhan dengan hati yang bertobat, yakin akan rahmat-Nya yang tak terbatas. Doa dan pengakuan dosa yang teratur, membantu kita mencari dan menerima pengampunan Tuhan. Percayalah bahwa kasih pengampunan Tuhan adalah anugerah yang selalu tersedia. Hal ini membantu kita mengatasi perasaan tidak berharga dan malu untuk memohon pengampunan Tuhan. Biarkan pengalaman pengampunan Tuhan mengilhami kehidupan kita yang diperbarui dari hari ke hari. Ini berarti berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menunjukkan kasih sayang, dan memberikan pengampunan kepada orang lain juga. Terlibatlah dalam komunitas orang percaya yang suportif, yang dapat memberikan dorongan, akuntabilitas, dan pengingat akan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terhingga, yang menutupi segala dosa kami. Bantulah kami untuk percaya pada belas kasihan-Mu, dan datang kepada-Mu dengan hati yang bertobat, dengan mengetahui bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk mendapatkan pengampunan-Mu. Penuhi kami dengan kepastian kasih-Mu, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang diperbarui, yang mencerminkan rahmat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.